Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iti Susanti dengan PMC 1C 022087. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai akuntansi imbalan kerja. Nah, imbalan itu adalah imbalan yang diperoleh pekerja atau karyawan ketika ia sudah menyelesaikan pekerjaan dari perusahaan. Nah, ada beberapa jenis imbalan, yaitu imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan kerja jangka panjang, dan imbalan pasca kerja. Nah, imbalan jangka pendek itu adalah imbalan yang diharapkan akan selesai sebelum 12 bulan atau diberikan kurang dari 1 tahun setelah akhir periode pelaporan saat pekerja itu memberikan jasa. Imbalan kerja jenis ini itu tidak mencakup pesangon, karena walaupun jatuh temponya juga dalam jangka pendek, namun untuk pesangon itu terjadi karena pemutusan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawan. Nah, sehingga untuk pesangon itu sendiri perlu diatur secara khusus. Nah, imbalan kerja jangka pendek itu pada umumnya mencakup gaji, kemudian upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba dan bonus atau imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan dinas. Nah, imbalan jangka pendek itu diakui jika karyawan itu masih bekerja di perusahaan tersebut. Nah, lalu untuk perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek itu sebenarnya relatif sederhana. Kenapa? Karena tidak memerlukan perhitungan aktuaria dan tidak didiskontokan. Seluruh nilai imbalan yang menjadi hak karyawan diakui sebagai beban, kecuali jika imbalan tersebut termasuk dalam biaya produksi persediaan atau perolehan aset tetap. Nah, maka harus dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan PSAK 14 Revisi 2008 tentang persediaan dan PSAK 16 Revisi 2011 tentang aset tetap. Jika terdapat imbalan yang terutang, maka akan diakui sebagai liabilitas. Nah, perlakuan akuntansi khusus itu diterapkan pada cuti berimbalan dan bagi laba dan bonus. Cuti berimbalan itu adalah hak cuti yang memberikan kompensasi berupa imbalan. Nah, cuti berimbalan itu ada yang dapat diakumulasikan, yaitu dapat digunakan di masa depan jika cuti tahun ini itu tidak diambil seluruhnya. Nah, banyak praktik yang terjadi terkait dengan cuti berimbalan di berbagai perusahaan. Pada sebagian program, imbalan diberikan jika cuti tersebut diambil, sehingga karyawan yang mengambil cuti juga akan mendapatkan kompensasi. Sementara itu, pada program lain, imbalan itu akan diterima jika karyawan tidak mengambil cuti. Nah, prinsipnya adalah perusahaan itu harus mengakui beban sebesar perakiraan yang terdiri dari yang pertama itu imbalan yang akan diterima pada saat pekerja memberikan jasa yang menambah hak cuti berimbalan di masa depan. Kemudian jika cuti boleh diakumulasi, dan yang kedua imbalan yang diterima pada saat cuti terjadi jika cuti tidak boleh diakumulasi. Lalu terkait dengan kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif itu dapat timbul berdasarkan kebiasaan yang dilakukan perusahaan di masa lalu. Jika perusahaan tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran, maka bagi laba dan bonus itu diakui sebagai liabilitas sebesar jumlah yang belum dibayar. Nah, lalu jenis imbalan kerja selanjutnya adalah pesangon. Jadi pesangon itu baru akan diberikan jika yang melakukan PHK itu adalah perusahaan itu sendiri. Jika karyawan yang memutuskan hubungan kerja, maka ia itu tidak mendapat pesangon dari perusahaan. Nah, untuk pembayaran pesangon itu haruslah dalam bentuk tunai, kecuali jika karyawan menyetujui pembayaran dalam bentuk non-tunai. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, perusahaan itu mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara pertama, ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Yang kedua, ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai PSAK 57 Revisi 2009, Provisi Liabilitas Kontingensi dan Aset Kontingensi.
Nah, perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal antara yang pertama ketika pekerja itu menerima tawaran, dan yang kedua ketika pembatasan, misalnya persyaratan hukum, peraturan atau kontraktual atau pembatasan lainnya atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran yang berlaku. Pengukuran nilai pesangon itu sama dengan imbalan kerja jangka pendek atau tak terdiskonto, kecuali jika pesangon PKK jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Maka diterapkan seperti imbalan kerja jangka panjang lainnya atau terdiskonto. Nah, pesangon itu hanya terkait dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan, bukan terkait dengan pertukaran jasa di masa depan. Nah, jenis imbalan kerja selanjutnya yaitu imbalan pasca kerja atau yang dikenal sehari-hari dengan nama pensiun. Namun, imbalan pasca kerja itu tidak hanya mencakup pensiun saja, tetapi semua imbalan yang akan diterima karyawan setelah masa kerja selesai. Seperti misalnya itu ada asuransi dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Jadi, imbalan pasca kerja itu merupakan imbalan yang diperoleh karyawan ketika ia sudah memasuki masa purna kerja atau pensiun. Nah, adapun karakteristik dari imbalan pasca kerja yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, di mana program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas yang terpisah yang disebut dana pensiun. Perusahaan itu hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun. Sedangkan untuk imbalan kepada karyawan yang telah pensiun itu akan dibayarkan oleh dana pensiun itu. Nah, oleh karena itu untuk pembukuan atas program imbalan pasca kerja itu juga terpisah dari pembukuan perusahaan sebagai pemberi kerja. Hal ini ditujukan agar dana tersebut ia tidak bercampur dengan dana perusahaan dan untuk melindungi ketersediaan dana tersebut bagi karyawan pada saat pensiun nanti. Nah, entitas dana pensiun itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada DPPK atau dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja ini untuk menyelenggarakan program imbalan pasti atau program iuran pasti. Nah, peserta pada DPPK itu umumnya hanya karyawan pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Nah, yang kedua itu ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik itu karyawan maupun pekerja mandiri. Nah, pada peserta DPLK itu terdiri dari karyawan dari berbagai perusahaan atau multi pemberi kerja ataupun perorangan. Nah, imbalan pasca kerja itu terdiri dari dua jenis, bergantung pada karakteristiknya, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Nah, program iuran pasti itu yaitu perusahaan pemberi kerja itu hanya berkewajiban membayar iuran pensiun ke perusahaan dana pensiun sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Mengenai risiko iuran pensiun yang kurang dari yang seharusnya diterima akan ditanggung oleh karyawan. Atau dengan kata lain, perusahaan itu tidak memiliki kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu ada program imbalan pasti. Nah, apa program imbalan pasti itu? Pada program imbalan pasti, risiko iuran pensiun yang tidak mencukupi dari jumlah yang seharusnya sudah ditetapkan itu akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, artinya perusahaan itu punya kewajiban konstruktif untuk mencukupkan jumlah iuran pensiun yang sudah ditetapkan. Adapun perbedaan lebih lanjut mengenai program iuran pasti dan program imbalan pasti, yaitu pada program iuran pasti, besarnya iuran
itu tetap atau ditentukan, sedangkan pada program imbalan pasti itu tidak ditentukan. Besaran imbalan pada program pasti tidak ditentukan, sedangkan program imbalan pasti itu tetap. Lalu kewajiban entitas pada program iuran pasti tergantung kepada iuran yang disepakati, sedangkan program imbalan pasti tergantung imbalan yang disepakati. Pada program iuran pasti, risiko aktuarial ditanggung pekerja, sedangkan pada program imbalan pasti, risiko aktuarial ditanggung pemberi kerja. Nah, risiko aktuarial itu menyatakan jumlah imbalan yang akan dibayarkan itu berbeda dengan yang diharapkan. Lalu risiko investasi pada program iuran pasti ditanggung pekerja, sedangkan pada imbalan pasti, risiko investasi ditanggung pemberi kerja. Risiko investasi ini menyatakan hasil investasi dari aset program itu berbeda dari yang diharapkan. Nah, aset program itu adalah dana pensiun yang dikelola. Lalu ada imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja yang selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Nah, imbalan ini dapat meliputi cuti berimbalan jangka panjang dan imbalan cacat permanen, serta bonus dan kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Berbeda dengan imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya itu dibayarkan kepada pekerja selagi ia masih bekerja. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai perlakuan akuntansi pada program iuran pasti dan program imbalan pasti. Untuk program iuran pasti itu relatif sederhana. Kenapa? Karena seperti halnya imbalan kerja jangka pendek. Sementara perlakuan akuntansi program imbalan pasti itu lebih kompleks. Kenapa? Karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang harus diakui, serta memungkinkan menimbulkan keuntungan atau kerugian aktuarial. Nah, kewajiban imbalan pasti itu dihitung menggunakan asumsi aktuaria karena banyaknya faktor internal dan eksternal perusahaan yang memengaruhi nilai kewajiban imbalan pasti, sehingga memerlukan asumsi demografis dan asumsi keuangan. Nah, adapun komponen utama dari imbalan pasti yaitu kewajiban imbalan pasti dan aset program. Kewajiban imbalan pasti itu berupa imbalan pasti yang akan dibayarkan di masa yang akan datang atas jasa pekerja yang diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini menggunakan tingkat diskonto yang kemudian disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP yaitu ada biaya jasa, biaya bunga, dan pengukuran kembali. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Biaya jasa kini terjadi pada periode berjalan. Jadi setiap pertambahan masa kerja satu periode, maka meningkatkan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Lalu biaya jasa lalu yaitu perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti akibat pengaruh amandemen atau kuartalmen. Jika amandemen, maka NKKIP itu bisa naik atau turun. Jika kuartalmen, NKKIP itu turun. Lalu keuntungan dan kerugian atas penyelesaian. Artinya, kewajiban imbalan pasti sudah selesai, sehingga akan menurunkan NKKIP. Nah, mengenai biaya bunga, karena semakin dekat dengan periode penyelesaian, maka akan meningkatkan NKKIP. Kemudian mengenai pengukuran kembali. Jika terjadi perbedaan NKKIP menurut aktuaria dengan nilai kini NKKIP menurut hitungan perusahaan atau hitungan dana pensiun, maka selisih tersebut akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan terjadi jika NKKIP menurut catatan lebih rendah dibanding asumsi aktuaria. Sebaliknya, kerugian terjadi ketika NKKIP aktuaria lebih tinggi dibanding menurut catatan perusahaan. Jika ada imbalan yang dibayar, maka NKKIP akan berkurang dan aset program juga ikut berkurang. Nah, NKKIP juga dipengaruhi oleh aset program. Aset program itu adalah dana pensiun yang dikelola atau dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti.
Nah, aset program tersebut, aset program itu diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar atau fair value, disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP. Faktor yang mempengaruhi NWAP yaitu pendapatan bunga akan meningkatkan NWAP, lalu iuran atau penarikan. Iuran akan menambah NWAP, sedangkan penarikan akan mengurangi NWAP. Yang terakhir ada pengukuran kembali, mencakup keuntungan atau kerugian aktuarial. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan keuntungan dan kerugian imbalan kerja. Keuntungan diakui ketika aset program itu lebih tinggi dari yang diharapkan. Sebaliknya, kerugian diakui ketika aset program lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, lalu mengenai liabilitas imbalan pasti yang diakui itu berdasarkan surplus atau defisit atas aset terhadap nilai kewajiban imbalan pasti yang dihitung dari selisih NKKIP dengan NWAP. Jika NWAP lebih besar dari NKKIP, maka itu diakui sebagai surplus. Surplus akan dicatat sebagai aset. Sebaliknya, jika NWAP lebih kecil dari NKKIP, itu diakui sebagai defisit. Defisit itu akan memunculkan liabilitas. Nah, itulah penjelasan materi dari saya mengenai akuntansi imbalan kerja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata atau pengucapan atau salah makna, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.